Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat falak yang berbahagia, pada video kali ini kita akan bahas instrumen hisab klasik yang sangat populer sekali dalam kajian ilmu falak, yaitu rubuk mujayyab. Rubuk mujayyab ini dalam kitab-kitab falak difungsikan sebagai suatu alat untuk menampilkan nilai dari fungsi-fungsi trigonometri. Sebelum kita bahas bagaimana rubuk mujayyab ini menampilkan nilai dari fungsi trigonometri dasar, kita bahas dulu bagian-bagian dari rubuk mujayyab ini. Pertama, ada bagian fisik dari rubuk mujayyab yang terdiri dari kaus. Yang pertama ada kaus. Kaus ini merupakan bagian yang melengkung dari rubuk mujayyab. Melengkung seperti busur, cuma bedanya kalau busur itu terdiri sampai besarnya 180 derajat, tapi kalau kaus dalam rubuk ini hanya mempunyai besar 90 derajat saja. Masing-masing derajat disimbolkan dengan garis yang agak panjang ini, dan masing-masing derajat ini mempunyai ketelitian bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama 15 menit, yang kedua 30 menit, dan yang ketiga 45 menit. Jadi ketelitian dari rubuk mujayyab ini hanya bisa menampilkan nilai-nilai sampai 15 menit saja. Untuk nilai di bawah 15 menit itu tidak bisa terdeteksi dengan rubuk mujayyab ini. Terus yang kedua ada jaib. Jaib ini adalah bagian lurus di samping bagian samping rubuk mujayyab. Ada dua, yaitu jaib sitini yang ada di atas sini sebagaimana tulisannya ini, jaib sitini, dan yang kedua ada jaib tamam. Awalnya mulai dari sini sesuai dengan tulisan, dan akhirnya adalah berada di sini dan di sini. Oke, masing-masing dari jaib ini, baik jaib sitini maupun jaib tamam, itu mempunyai nilai dari 0 hingga 60 karena memang rubuk mujayyab ini menggunakan sistem angka seksagesimal dengan basis angka 60. Selanjutnya, bagian fisik dari rubuk mujayyab ada hadafah. Hadafah ini adalah sesuatu yang menonjol ini, karena ada dua, maka disebut hadfatain, yaitu sesuatu yang muncul, sesuatu yang menonjol dari sitini ini. Terus yang selanjutnya ada bagian khoid. Khoid ini adalah benang. Di dalam khoid ada benang-benang kecil, dua benang kecil yang disebut dengan muri, serta ada juga syakul sebagai pemberat dari khoid atau benang tersebut. Selanjutnya bagian dalam dari rubuk mujayyab. Bagian dalam ini adalah bagian yang tergambar di dalam rubuk mujayyab ini. Pertama ada markas. Markas ini adalah titik pusat, titik tempat bergantungnya khoid dari rubuk mujayyab ini. Yang kedua ada juyub mangkusah dan juga juyub mamsutoh. Juyub ini adalah garis-garis. Kalau juyub mamsutoh itu adalah garis yang keluar dari sitini. Kalau dalam posisi seperti ini garisnya menurun. Meskipun garisnya menurun, namun perhitungan nilainya menyamping seperti ini. Karena memang juyub mabsutoh ini adalah bagian dari sitini yang perhitungannya mengikuti jaib sitini ini. Kalau juyub mangkusah ini adalah garis-garis yang keluar dari jaib tamam, otomatis nilainya mengikuti perhitungan dari jaib tamam. Terus selanjutnya ada dairah mail a'dham. Mail a'dham ini dalam bahasa kontemporer biasa disebut sebagai obliquity atau nilai deklinasi maksimum. Gunanya fungsinya untuk menghitung nilai dari deklinasi. Seumpamanya kita hitung deklinasi matahari ketika matahari berposisi 5 derajat pada burut thaur. Kita geser khoid ini hingga 5 derajat pada burut thaur, kemudian kita lihat perpotongan antara khoid dengan dairah mail a'dham ini. Kita lihat perpotongannya, kemudian kita tarik garis lurus sampai pada kaus. Maka apa yang ada dari awal kaus hingga lurusnya perpotongan ini adalah nilai dari deklinasi matahari pada saat matahari berada di posisi 5 derajat pada burut thaur. Nilainya sekitar, kalau di sini 10, 11, 12, 13. 13 derajat 15 menit. Itu nilai deklinasi matahari. Terus kemudian ada yang selanjutnya kausul asr. Kausul asr ini adalah
garis biru yang keluar dari awal kaus hingga pada nilai 42 dari jab sitini. Fungsinya kausul asr ini untuk menghitung irtifa asr dengan cara memposisikan khaid ini pada nilai dari ghayatul irtifa. Seumpamanya nilai ghayatul irtifa adalah 75, kita posisikan khaid ini ke angka 75. Kemudian perpotongan antara khaid dengan kausul asr ini ditarik ke bawah hingga sampai ke kaus, maka ini adalah nilai dari irtifa asr, irtifa atau ketinggian matahari waktu asar. Terus selanjutnya ada tajyib awal dan tajyib sani. Tajyib awal ini menghadap ke sitini, kalau tajyib sani ini menghadap ke jab tamam. Tajyib awal dan tajyib sani kalau dalam kitab Takribul Maqsad ini difungsikan untuk menghitung bu'dul kutur dan asal mutlak. Tajyib awal untuk bu'dul kutur dan tajyib sani untuk asal mutlak. Cara perhitungannya, kita posisikan khaid ini pada nilai dari ardul balad atau lintang tempat. Seumpamanya lintang tempatnya 7, maka kita taruh di sini. Kemudian perpotongan antara khaid dengan tajyib awal dan tajyib sani ini diberi tanda muri. Ada 2 muri, diberi tanda di sini dan di sini. Kemudian setelah ditandai, khaid ini digeser menuju nilai dari deklinasi atau nilai dari mail awal. Kalau dari perhitungan tadi, deklinasi berada pada nilai sekitar berapa tadi? 18 derajat 15 menit. Nah, kita geser seperti ini, maka muri yang asalnya perpotongan tadi juga ikut bergeser. Kemudian setelah bergeser dilihat untuk nilai dari bu'dul kutur ini adalah jarak antara khaid muri yang ada di sini hingga jab tamam ini jaraknya sekitar 3, dan untuk asal mutlak ini muri yang tadi perpotongan di sini dihitung dari jab sitini ini. Biasanya nilainya sekitar 56, 56, sekitar itu. Terus yang selanjutnya ada juga komah. Komah ini ada 2, yaitu komah yang berada pada juyub mangkusah disebut komatul dhil al-mangkus, dan juga komah yang berada di juyub mabsutoh yang disebut komatul dhil al-mabsut. Komah ini masing-masing dari mangkus dan mabsut ada 2 nilai, yaitu 7 dan juga 12. Bisa digunakan kedua-duanya, bisa dipilih salah satunya sesuai dengan selera. Terus selanjutnya kita bahas langsung mengenai fungsi dari penggunaan rubuk mujayyab untuk menampilkan fungsi trigonometri. Pertama kita bahas dulu cara menghitung sinus. Kalau sinus ini didefinisikan sebagai sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan dari sebuah sudut dibagi dengan sisi miring dari sudut tersebut. Kalau dalam kalkulator ilmiah kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai dari sin dengan memencet saja tombol sin kemudian 30, maka akan keluar hasil 0,5. Nah, bagaimana dengan perhitungan menggunakan rubuk mujayyab? Perhitungan sinus menggunakan rubuk mujayyab ini dibahas dalam bab yang namanya mengetahui jaib dari kaus. Kausnya ini adalah sudut yang diketahui ini, dan jaibnya ini adalah nilai sin yang akan dicari. Kalau kausnya berarti 30, maka kita posisikan khaid ini menuju ke angka 30 dari awal kaus. Untuk selanjutnya ketika sudah khaid berposisi pada 30 ini, kita tarik perpotongan antara khaid dengan kaus ini ke sitini untuk menghitung sin. Untuk menghitung sin kita gunakan sitini sehingga di sini muncul angka 30. Nah, bagaimana hubungannya antara mengetahui jaib dari kaus dengan sinus ini? Ketika khaid kita posisikan pada posisi 30 atau posisi sesuai sudut seperti ini, otomatis akan membentuk sebuah segitiga. Segitiga siku-siku yang sama dengan ini. Sisi miringnya adalah khaid, dan sisi depannya adalah jaib ini. Nah, panjang ini sampai sini bisa diketahui dengan nilai dari jaib sitini dari awal hingga perpotongan tadi.
maka kita dapatkan nilai Jepsitininya 30. Kalau nilai Height-nya ini pasti tetap 60, karena dari sini digeser ke sini tetap 60. 30 dibagi dengan 60 hasilnya 0,5. Kalau dalam kalkulator ilmiah, ini basis angkanya karena menggunakan desimal, maka sisi miringnya adalah 1. Kalau dari rubuk mujayab karena menggunakan seksagesimal, basis angkanya adalah 60. Di kalkulator ilmiah karena basis angkanya desimal atau 1, menggunakan basis angka 1, maka sisi depannya adalah 0,5. 0,5 dibagi 1 hasilnya 0,5. Nah, lalu bagaimana ketika ingin menghitung menggunakan kalkulator namun berbasis angka 60, berbasis angka 60 sehingga bisa menghasilkan nilai Jepsitini 30 ini. Caranya bisa dilakukan dengan memencet sin 30 dikali 60. Ketika ada dikali 60 ini, maka akan menghasilkan nilai seperti Jepsitini ini. Oke, selanjutnya perhitungan kosinus. Oke, kalau perhitungan kosinus ini hampir mirip dengan perhitungan sinus. Bedanya kalau sinus tadi menggunakan sisi depan dari sudut, kalau kosinus menggunakan sisi samping dari sudut ini. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kalau dalam kalkulator ilmiah, cos 30 sama dengan 0,87. Kalau dalam rubuk mujayab kita menghitung kosinus, pembahasannya sama dengan menghitung sinus, yaitu ada pada pembahasan mengetahui jaib dari cos. Jaibnya ini adalah angka yang akan dicari, dan cosnya ini adalah sudut yang telah diketahui. Bedanya kalau sin tadi menggunakan Jepsitini, kalau cos menggunakan jaib tamam. Kita posisikan cos ini ke angka 30 sesuai dengan sudut yang dicari cosnya, 30 derajat. Kemudian setelah berposisi pada 30 derajat, kita tarik ke samping, ke arah jaib tamam, sehingga mendapatkan nilai 52 derajat. Nah, hubungannya sama dengan tadi, ketika Height berposisi pada 30 derajat ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Sisi sampingnya, sisi miringnya adalah Height, dan sisi sampingnya adalah panjang dari awal jaib tamam hingga titik perpotongan antara Height dengan cos ini, yaitu 52 dengan posisi 30 derajat cosnya. Kalau 52 Height-nya panjangnya 60, 52 dibagi 60 maka sama dengan 0,87. Kalau pengen dihitung menggunakan kalkulator, bisa dengan cara cos 30 kali 60 akan menghasilkan nilai 51,9, atau dibulatkan menjadi 52 karena memang di dalam rubuk mujayab ini kita tidak bisa mendeteksi nilai 0,9 seperti yang ada pada kalkulator ilmiah. Terus selanjutnya menghitung tangen. Kalau tangen ini agak berbeda dengan sin dan juga cos karena tidak menggunakan sisi miringnya, yaitu yang digunakan adalah sisi depan dan juga sisi samping dari sebuah sudut. Kalau dalam kalkulator ilmiah kita bisa dapatkan nilai tan 25 seumpamanya adalah 0,46. Lantas bagaimana perhitungan tangen menggunakan rubuk mujayab? Perhitungan ini dalam kitab-kitab falak yang membahas perhitungan menggunakan rubuk dibahas pada bab mengetahui dzil dari irtifa. Dzil ini secara bahasa adalah bayangan. Kalau irtifa ini secara bahasa adalah ketinggian. Ketinggian dalam satuan derajat. Kita ibaratkan irtifa ini adalah ketinggian matahari saja, karena dengan ketinggian matahari nanti bisa menghasilkan bayangan dari sinar matahari tersebut. Nah, untuk menghasilkan dzil atau bayangan tentu tidak cukup hanya menggunakan irtifa atau cahaya matahari saja, melainkan perlu benda yang berdiri, sehingga benda yang berdiri tersebut ketika tersinari matahari akan muncul bayangan dari benda tersebut. Nah, benda yang berdiri ini kalau dalam bahasa rubuk mujayab disebut dengan komah.
Komah ini pada dasarnya adalah nilai bantu. Nilai bantu untuk menghasilkan bayangan. Kalau ibaratnya seperti ini, sisi depannya, sisi berdiri yang berdiri ini adalah komah, yang ini, yang sisi samping ini adalah zilnya. Nah, kalau kaidahnya dari tangan ini, kalau kaidah dari zil ini, semakin tinggi bayangan, semakin tinggi posisi matahari, semakin tinggi irtifanya, maka otomatis bayangannya akan semakin pendek. Nah, semakin rendah posisi mataharinya, maka bayangannya akan semakin panjang. Nah, untuk menyesuaikan dengan kaidah ini, maka kita gunakan komah yang ada pada juyub mabsutoh ini. Kalau menggunakan juyub mangkusah nanti akan kebalikannya. Ketika semakin tinggi akan semakin panjang dan semakin rendah akan semakin pendek. Nah, untuk itu kita gunakan yang komatudzil al-mabsud saja. Di sini kita gunakan komahnya juga komah yang nilainya 7. Untuk menghitung zilnya, kita posisikan khaid ini pada irtifa, yaitu sebesar 25 derajat dari awal kaus. Ketika sudah berposisi seperti ini, kita lihat perpotongan antara komah yang angka 7, komatul mabsud yang angka 7 tadi, dengan khaidnya. Lalu kita tarik garis ke sini sehingga menghasilkan nilai 15. Oke, 15 ini adalah zilnya. Sudutnya yang ini sebesar 25 derajat. Sisi depannya adalah komah, yaitu yang sitini ini, sisi depannya 7, komah ini, dan sisi sampingnya, jeb tamamnya ini adalah zilnya. Zilnya yaitu sebesar 15. Kalau 7 dibagi 15, kalau dihitung itu hasilnya akan sama, yaitu 0,46. Nah, untuk menghitung pakai kalkulator bisa dengan 7 dibagi tan 25. Maka nanti akan menghasilkan zil atau jeb tamam juga dengan nilai 15. Oke, itu menghitung sin, kos, dan juga tan menggunakan rubuk mujayyab. Selanjutnya kita hitung artsin atau sudut busur dari sinus yang telah diketahui. Contohnya, sin A sama dengan 0,3. Lah, A-nya ini berapa? Nah, kalau dalam kalkulator ilmiah kita bisa gunakan fungsi sif sin 0,3 akan mendapatkan nilai 17 derajat 27 menit. Nah, kalau dalam rubuk mujayyab pembahasannya dibahas dalam bab mengetahui kaus dari jaib. Dari kausnya ini adalah sudut yang ingin diketahui, dan jaibnya ini adalah nilai sin yang telah diketahui. Nah, nilai sin 0,3 ini berbasis angka 1. Maka kita rubah dulu menjadi basis angka 60. Caranya tinggal mengalikan 0,3 dengan 60. Maka akan muncul hasilnya 18. 18 ini nanti diposisikan dalam jeb sitini, karena untuk menghitung sin, selanjutnya kita tarik dari 18 ini menuju ke kaus. Maka akan muncul hasil 17 derajat 30 menit. Bersesuaian dengan sif sin ini. 17 derajat 27 menit. Nah, untuk mencari menggunakan kalkulator ilmiah dengan basis angka 60 bisa digunakan fungsi sif sin dalam kurung, karena memang ada fungsi perhitungan, ada operasi perhitungannya, maka kita gunakan dalam kurung 18 dibagi 60, maka akan muncul hasil 17 derajat 27 menit. Itu untuk artsin. Selanjutnya arts cos, hampir mirip. Kalau arts cos itu, kalau cos A seumpamanya 0,3, A-nya ini berapa? Kalau dihitung menggunakan kalkulator ilmiah akan muncul sif cos sama dengan sif cos 0,3 sama dengan 72 derajat 33 menit. Nah, caranya menggunakan rubuk mujayyab, pembahasannya ada pada bab mengetahui kaus dari jaib. Kausnya ini adalah sudut yang ingin diketahui. Kalau jaibnya ini adalah nilai kaus yang sudah diketahui. Nilai kaus yang sudah diketahui ini berbasiskan angka 1, maka kita rubah dulu menjadi basis angka 60 dengan cara mengalikan 0,3 dengan 60. Hasilnya
18 derajat kita posisikan pada jab tanam. Karena memang untuk menghitung cos. Kalau untuk menghitung sin tadi kita posisikan pada sini. Kalau untuk menghitung cos kita posisikan pada jab tanam. Jab tanam 18 kita tarik hingga menuju cos. Maka akan dapat nilai 72 derajat 30 menit. Jika menginginkan perhitungan menggunakan kalkulator, bisa dengan cara shift cos dalam kurung 18/60 sama dengan 72 derajat 33 menit. Oke, itu untuk menghitung arcs dari kosinus. Selanjutnya menghitung arcs dari tangen. Nah, kalau tan A sama dengan 0,7, lah A-nya ini berapa? Kalau dalam kalkulator ilmiah bisa didapatkan shift tan 0,7 sama dengan 34 derajat 59 menit. Kalau dalam rubuk mujayyab, dalam kitab-kitab klasik, pembahasan untuk menghitung arcs tangen ini ada dibahas dalam bab mengetahui irtifak dari dzil. Irtifaknya ini adalah nilai sudut yang ingin diketahui, dan dzilnya ini nilai tan yang sudah diketahui. Nilai tan ini berdasarkan basis angka 1, maka kita ubah bukan menjadi basis dari 60, tapi basisnya adalah angka dari koma. Kita pilih komahnya 7 saja. Maka dikalikan 0,7 kali 7 akan mendapatkan nilai 4,9 atau dibulatkan menjadi 5 saja. Kita posisikan 4,9 atau 5 di sini, kemudian kita tarik ke bawah hingga sampai pada nilai dari koma. Yang kita gunakan kalau tadi kita menghitung dzil dari irtifak kita gunakan dzil mabsut, tapi kalau kebalikannya menghitung irtifak dari dzil kita gunakan dzil mangkusnya. Maka kita posisikan 5 hingga menyentuh atau berpotongan dengan komah 7 tadi. Selanjutnya kita geser height hingga pada perpotongan ini dan lihat pada kausnya. Maka apa yang antara kaus, awal kaus ini sampai ke height-nya ini bernilai 35, itulah nilai dari dzil atau tan dari arcs tan dari 0,7 atau 4,9. Ketika menginginkan perhitungan menggunakan kalkulator, bisa dengan cara shift tan dalam kurung 4,9 bagi 7. Maka hasilnya 34 derajat 59 menit atau dibulatkan menjadi 35 derajat. Jadi posisi dari dzilnya kita taruh sehingga berpotongan dengan koma, dan juga nanti kemudian height-nya ini diposisikan pada perpotongan tersebut. Nah, nilainya dihitung dari awal kaus sampai height ini. Oke, ini sekilas tentang perhitungan menggunakan rubuk mujayyab, perhitungan fungsi-fungsi trigonometri menggunakan rubuk mujayyab. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.